Misi penyelamatan karier Pratama Arhan dan masa depan timnas Indonesia disorot media Malaysia. Shin Tae-yong mengklaim pemanggilan Pratama Arhan sebagai misi penyelamatan masa depan timnas Indonesia. Keputusan sang pelatih mendapat sorotan tajam dari media asal Malaysia. 29 pemain masuk dalam daftar sementara pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia. Jumlah tersebut berkurang satu pemain setelah Yance Sayuri mengalami cedera dan tidak lolos saat menjalani tes medis. Nah, dari nama-nama yang dipanggil Shin Tae-yong, ada beberapa pemain yang dapat sorotan lebih. Mereka disorot karena performa yang belum cukup menjanjikan pada level klub. Salah satu pemain yang paling disorot adalah Pratama Arhan, karena dia sangat jarang bermain bersama Tokyo Verdy. Bukan hanya di Indonesia, pemain 21 tahun itu juga dapat sorotan dari media di luar negeri seperti Malaysia. Demi masa depan sepak bola Indonesia. Media asal Malaysia mengulas alasan Shin Tae-yong soal pemilihan Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Mereka menyoroti ucapan Shin Tae-yong yang menilai Pratama Arhan sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Pratama Arhan anak emas Shin Tae-yong. Pratama Arhan bisa disebut sebagai anak emas Shin Tae-yong. Sejak bekerja bersama di timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak pernah meninggalkan Pratama Arhan saat mengumpulkan pemain timnas Indonesia baik senior atau kelompok usia. Bersama Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan sudah memainkan 34 laga bersama timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong. Tak ada pemain dengan caps lebih banyak daripada mereka pada era Shin Tae-yong. Konstruksi strategi STY di timnas Indonesia dan isu pemain titipan. Wajah timnas Indonesia agak bopeng menjelang tampil di Piala Asia setelah kedodoran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dilumat Irak dengan skor 1-5, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Ini mengecewakan sebab ekspektasi publik timnas telah naik kelas. Tanda kenaikan kelas timnas itu tergambar saat melawan Argentina. Meski kalah 0-2, tim racikan Shin Tae-yong memperlihatkan gaya main yang Spartan dan penuh kejutan. Sebelumnya timnas juga bisa menumpas tim yang peringkat FIFA-nya lebih baik seperti Kuwait, Curaçao, Burundi, dan Turkmenistan. Ditambah lagi ada tenaga pemain naturalisasi. Karena itu Shin menatap serius persiapan menuju Piala Asia. Itu pula yang menjadi alasan mengapa timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki. Yang pasti pelatih asal Korea Selatan ini akan mengkonstruksi strategi permainan Indonesia di Piala Asia. Ini penguatan kelebihan tim dan antisipasi kekuatan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jika mengacu pemusatan latihan, sebelumnya Shin akan menggembleng fisik pemain pada sepekan awal pemusatan latihan. Bahkan latihan bisa 3 kali sehari. Setelah itu filosofi dan strategi permainan jadi penekanan. Kemungkinan besar formasi 3 back akan dimatangkan. Ini karena formasi ini tak solid saat lawan Iran dan Filipina. Antisipasi absennya gelandang pengatur serangan, dalam hal ini Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, juga krusial. Tanpa 2 pemain ini terlihat ada kekuatan yang hilang. Posisi gelandang bertahan juga krusial. Shin seperti belum menemukan satu pemain yang solid dan stabil juga punya daya rusak permainan lawan saat menghadapi tim lebih kuat. Sekilas, masuknya nama Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat di timnas Indonesia untuk Piala Asia diwarnai intrik. Ini karena performa keduanya kurang garang di liga. Hal ini memunculkan isu ada pemain titipan di timnas Indonesia. Isu pemain titipan di timnas Indonesia. Masuknya Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat ke pemusatan latihan timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Asia 2023 diisukan sebagai pemain titipan. Tuduhan itu dilayangkan publik ke Sumarji lewat media sosial. Dalam situasi seperti ini, pembelaan apapun dari Sumarji tak akan membuat para penuduh isu itu puas. Namun, jika ditelaah lebih dalam, Dendi dan Dimas merupakan pemain yang bisa memenuhi gaya main Shin. Karakter main Dendi dan Dimas cukup membuat Shin terpuaskan. Buktinya Dimas telah melesakkan 6 gol selama dipercaya Shin, sedangkan Dendi 5 gol.
Ini tidak seperti striker lainnya yang tajam di liga, tetapi masuk angin saat di timnas. Beberapa nama yang bisa disebutkan adalah Elijah Spasojevic, Stefano Lillipali, Rico Simanjuntak, dan Dedik Setiawan. Mereka ini seperti kurang beruntung dalam strategi permainan Shin. Itu pula mengapa pemain seperti Witan Sulaman dan Egy Maulana Fikri langganan pemanggilan Shin. Selain punya kualitas dengan sempat main di Eropa, naluri golnya terukur. Shin seperti telah menyadari pemain-pemain bertubuh mungil Indonesia lebih konstruktif di sisi penyerangan dibanding pemain jangkung. Kecepatan pemain bisa dieksploitasi. Karena itu jika melihat dengan saksama, isu pemain titipan diembuskan tanpa bertanggung jawab. Hal semacam ini bisa mengganggu psikologis pemain yang telah dipercaya Shin. Disinilah kunci keberadaan Shin. Pelatih 53 tahun itu harus bisa mengatrol mentalitas pemain. Tanpa mentalitas sekuat Karang, timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023.